Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ibu harap kabar kita semua hari ini baik, sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa jangan lupa membaca istighfar 3 kali dan sholawat kepada Nabi. Ayo kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan lupa salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tema 1 ya, tentang selamatkan makhluk hidup. Dan subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum ibu mulai menjelaskan, ada baiknya kita membuka Al-Quran, yaitu surat An-Naba ayat 15. Mari anak ibu semua sama-sama kita membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa nabata. Yang artinya adalah untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah membaca surat An-Naba ya ayat 15, di mana Allah telah menciptakan makhluk hidup di bumi ini. Nah, salah satu makhluk hidup itu adalah tumbuhan. Kamu tahu ciri-ciri dari makhluk hidup ini adalah berkembang biak. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan berkembang biak dengan cara kawin atau melalui proses penyerbukan. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah tumbuhan yang berkembang biak bukan dengan cara kawin atau penyerbukan. Nah, contoh tumbuhan generatif itu adalah tanaman yang mempunyai bunga ataupun buah. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah tanaman yang mempunyai bunga, contohnya seperti mawar, melati, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah tumbuhan yang berkembang biak melalui umbi-umbian ataupun tunas. Nah, cara kita membedakan antara tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif dan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif adalah kalau tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dia mempunyai bunga, dan sedangkan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah tumbuhan yang tidak mempunyai bunga ataupun buah. Ya. Baik anak-anak ibu, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini ternyata dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada bunga yang sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, contoh tumbuhan sempurna adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, daun, bunga. Nah, di dalam bunga ini terdapat putik sari, benang sari. Ya, ini dinamakan bunga sempurna. Sedangkan bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang salah satu bagian ini tidak ada. Contohnya seperti
bunga Kamboja. Nah, bunga Kamboja ini termasuk ke dalam bunga yang tidak sempurna. Kenapa? Karena pada bunga ini perkembangbiakan itu dilakukan hanya ada benang sarinya, namun putiknya tidak ada. Itu yang dinamakan bunga tidak sempurna. Baik, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat video berikut. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi, yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang, jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel
buah ya, atau bakal buah. Jadi di dalam bakal biji ini kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya, nah ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung, istilahnya mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Nah, jadi kalian bisa catat materi ini karena ini merupakan materi baru. Nah, demikian yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Ibu harap meskipun kita belajar secara jarak jauh atau secara online, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jadi setelah kalian catat, kalian pelajari kembali apa yang telah kalian simak dalam video ini. Ibu harap kalian masih tetap semangat ya. Nah, demikian yang dapat Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih dan baik anak-anak Ibu, tadi kita sudah melihat video dan kalian tahu bunga Kamboja ini ternyata tidak hanya tumbuh di Indonesia. Dia tumbuh di beberapa negara lain, contohnya seperti Malaysia. Nah, negara Indonesia dan Malaysia itu termasuk ke dalam negara-negara ASEAN. Siapa yang tahu apa itu negara ASEAN? Negara ASEAN adalah negara ataupun perhimpunan bangsa-bangsa se-Asia Tenggara. Nah, jumlah dari negara ASEAN itu ada 10. Salah satunya adalah Indonesia. Apakah kalian mau tahu bagaimana bentuk negara ASEAN? Kita simak peta berikut ini.
Baiklah anak-anak Ibu, setelah melihat wilayah peta negara ASEAN tadi, ya, kita dapat mengetahui bahwa negara ASEAN itu ada banyak, salah satunya Indonesia. Di mana negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Ya, kenapa disebut negara kepulauan? Karena di Indonesia terdapat bermacam-macam pulau ataupun jumlah pulaunya itu banyak, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, tidak hanya pulau, ternyata keberagaman di Indonesia itu sangat banyak, ya, mulai dari budaya, suku, bangsa, hingga bahasa. Ya. Oleh karena itu, keberagaman Indonesia itu patut kita banggakan. Kenapa? Karena hanya Indonesia yang mempunyai keberagaman budaya yang sangat banyak. Oke anak-anak Ibu semua, tadi Ibu telah mengatakan bahwa negara ASEAN ada 10, salah satunya adalah Indonesia. Tugas kalian adalah mencari 9 lagi negara ASEAN. Dan satu tugas lagian, perhatikan di sekeliling rumah kalian, ya, tumbuhan, apakah terdapat tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif? Kalau ada, silakan tuliskan di buku tugas, ya, bentuklah tabel, lalu buat nama-nama tumbuhan mana saja yang berkembang biak secara generatif dan tumbuhan mana saja yang berkembang biak secara vegetatif. Jangan lupa tugasnya akan kita kumpulkan pada saat kita bertatap muka nanti di tanggal 20 Juli, ya, pada hari Senin 2020. Jangan lupa dibawa ya anak-anak Ibu. Nah, baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, ya. Semoga anak-anak Ibu hari ini dapat mengambil pelajaran, ya. Semoga anak-anak Ibu hari ini bisa mengambil pelajaran, ya, ataupun kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baiklah, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.